Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, perhatikan tayangan berikut ini yang berkaitan dengan materi kelanjutan minggu lalu, yaitu berkaitan dengan perkembangbiakan pada manusia. Nah, ini yang harus juga kalian pelajari ya, kalian perhatikan adalah pembelahan sel, di mana pembelahan sel itu ada dua macam. Yang pertama disebut dengan pembelahan mitosis, yang kedua adalah pembelahan meiosis. Ya, hampir sama namanya. Nah, apa perbedaan dari kedua istilah ini? Ya, mereka sama-sama berasal dari satu induk sel, kemudian masing-masing juga membelah, ya, baik mitosis maupun meiosis dari satu menjadi lebih dari satu. Itu artinya bertambah banyak, ya, dari asalnya satu menjadi lebih dari satu. Bisa dua, bisa menjadi empat, dan seterusnya. Nah, awal pertumbuhan dan perkembangan ini dimulai dari pembelahan kedua jenis ini, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis itu terjadi pada sel selain yang ada di sel alat reproduksi, atau selain sel kelamin atau sel reproduksi. Itu disebut mitosis. Ya, sekali lagi, mitosis adalah pembelahan sel yang terjadi di sel tubuh. Ya, saya istilahkan sel tubuh dan sel reproduksi. Di manakah sel tubuh itu? Sel tubuh itu pokoknya di luar selain sel untuk reproduksi. Contohnya sel di rambut, sel kulit, ya, sel darah, sel tulang, ya, macam-macam. Itu mengalami perbanyakan diri atau mitosis. Penjelasannya bisa kalian perhatikan di slide berikut. Ya, ini pembelahan secara mitosis menghasilkan hasilnya apa? Dua sel anak. Ya kan? Satu jadi dua. Terus isinya sama, identik. Ya, jadi persis kembar. Anaknya sampai induknya sama atau kembar. Artinya materi genetik itu materi atau isi yang ada di dalam inti sel yang diturunkan sifat-sifatnya dari induk ke anaknya. Itu sama. Kayak sel tulang itu ya. Bentuknya sel tulang atau apa modelnya ya seperti itu. Sama antara sel tulang induk dan anaknya itu sama. Jadi tulang itu kalau membelah bertambah panjang ya tetap bentuknya kayak ngono, warnanya putih ya, bentuknya rongga di tengah dan seterusnya. Sama. Kulit ya gitu. Sekali membelah sama dengan induknya anaknya itu. Jadi kulitnya pancet. Kulitnya coklat ya coklat, merah ya merah, ya kan? Kulit orang luar negeri itu kan ada bule ya bule, itu artinya induknya sama dengan anaknya. Itu yang mitosis. Nah, kemudian untuk pembelahan mitosis itu ada beberapa tahap. Mulai dari interfase, di persiapan, kemudian fase profase, ini tahap kelanjutan dari persiapan tadi. Kalau sudah siap, baru melakukan proses yang berikutnya disebut profase. Ya, silakan nanti perhatikan apa saja ciri-ciri dari fase profase. Kemudian metafase, berikutnya anafase, telofase. Tulisannya telofase, diwaca telofase. Terus pokoknya tulisannya ngono ya. Telofase itu tahap akhir dari mitosis atau fase pembelahan mitosis. Itu yang kedua, yaitu pembelahan meiosis. Meiosis ini pembelahan yang terjadi di sel reproduksi atau sel kelamin. Tahapnya sama, perbedaannya ada
fase 1 atau fase pertama atau istilahnya primer, kemudian fase kedua, kelompok kedua, sekunder. Jadi kalau mitosis hanya sekali frase. Kalau ini meiosis 2 frase. Apa itu meiosis? Meiosis juga sama istilahnya, anak-anak. Ya, pembelahan ini terjadi di sel kelamin atau sel di alat reproduksi. Gitu ya. Nah, apa ciri-ciri dari tahap-tahap ini? Tahap-tahap ini ciri-cirinya hampir sama ya dengan yang ada di pembelahan mitosis ya. Ya pada umumnya sama anak ya. Jadi ciri-cirinya sama seperti itu. Itu gambarannya. Ya. Nah, silakan perhatikan ciri-cirinya mulai dari anafase, mulai dari apa tadi itu profase, kemudian metafase pertama, anafase pertama, telofase. Jadi ada 4 ya, mulai dari interfase itu awal ya, bisa dikeluarkan dari kelompok yang 4 tadi itu ya, profase, metafase ya kan. Nah, ini profase, metafase, kemudian anafase, telofase. Ya, ada 4 TMAT. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga sama. Fase kedua atau fase kedua. Profase, metafase kedua, anafase, dan telofase. Nah, ini tampak anak-anak, tampak seperti model kayak ada tengahnya, kemudian kiri kanan itu bercabang 2. Ini namanya kromosom. Kromosom ini membelah juga. Kalau sel itu membelah jadi 2, kromosomnya juga membelah jadi 2. Nah, jadi itu intinya, kromosom itu membawa materi genetik atau membawa sifat-sifat keturunan. Nah, itu demikian untuk proses atau tahap-tahap perkembangbiakan dimulai dari pembelahan sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.